Shalom, puji Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-51 untuk Sekolah Minggu GPPS Jemaat Palu. Tuhan Yesus memberkati semua pengurus, guru-guru dan pengawas Sekolah Minggu GPPS Jemaat Palu. Tuhan pakai semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Shalom, salam damai sejahtera bagi anak Bapa dan juga Tuhan Yesus Kristus dan kita semuanya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Sekolah Minggu GPPS Jemaat Palu yang ke-51. Ini merupakan suatu hal yang ajaib kalau Tuhan boleh terus menuntut Sekolah Minggu GPPS Jemaat Palu dari awal Imoti 1 tahun lalu sampai dengan saat ini. Ini semua adalah keajaiban Tuhan. Oleh karena itu, kami yakin bahwa baik khususnya para guru Sekolah Minggu GPPS Jemaat Palu dan juga murid-muridnya saat ini dibina di dalam sekolah minggu dari berbagai kelas atau BCA. Kami percaya ada campur tangan Tuhan. Biarlah kakak-kakak sekolah minggu boleh terus mengandalkan Tuhan yang mempunyai segala pekerjaan melalui sekolah minggu ini. Bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kekuatan, ada hikmat, ada bijaksana, dan kemampuan untuk membawa anak-anak ini ke dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Buat adik-adik sekolah minggu, mari kasihilah Tuhan di atas semuanya. Jadilah anak yang taat baik kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan juga kepada orang tuanmu. Puji Tuhan, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-51 Sekolah Minggu GPPS Jemaat Palu. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Sekolah Minggu. Puji Tuhan, shalom. Nah, hari ini adalah hari ulang tahun Sekolah Minggu yang ke-51 tahun. Ya, doanya saya agar semua Sekolah Minggu semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, dan semakin rajin sekolah minggu dan bersaksi. Kepada semua guru-guru dan pengawas semuanya diberkati Tuhan. Shalom, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Sekolah Minggu GPPS Palu yang ke-51 tahun. Luar biasa, Tuhan memberkati. Dari Encirita, Kepala Sekolah-Sekolah Minggu, dan semua pengurus dan guru-guru Sekolah Minggu, bersama dengan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari Sekolah Minggu GPPS Palu terus berkarya bagi Tuhan, dan terus menjadi berkat, baik di tingkat Sulawesi Tengah, sampai kepada nasional. Sekolah Minggu GPPS Palu, Sekolah Minggu paling Yahud. Tuhan Yesus memberkati, terus semangat, terus memiliki roh yang menyala-nyala, dan terus mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus. Shalom. Selamat ulang tahun Sekolah Mingguku. Tuhan Yesus memberkati. Musik angklung mengucapkan Happy birthday my dad. God bless you. I love you. Happy birthday Sekolah Minggu yang ke-51 tahun. Selamat ulang tahun Sekolah Mingguku. Tuhan berkati. Semoga
Selamat ulang tahun sekolah mingguku yang ke-51 tahun. Semakin diberkati dan menjadi berkat. Happy birthday sekolah mingguku tersayang yang ke-51. Terus jadi berkat ya. We love you. Happy birthday my Sunday school. God bless you. Selamat ulang tahun sekolah minggu yang ke-51 tahun. Semakin semangat ya buat guru-guru sekolah minggu untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday sekolah mingguku yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday sekolah mingguku yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun sekolah mingguku yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun sekolah mingguku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Belum semangat apa yang hadir, saya lihat ini kurang lebih 10.000 orang. Oke, sekali lagi ya. Shalom semuanya. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke, pertama kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kita hari ini kesehatan dan kekuatan sehingga kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah syukur ulang tahun sekolah minggu GPPS Palu yang ke-51 dan sekaligus merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih juga untuk semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan untuk hari ini. Minta maaf mungkin saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu dan semuanya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus kiranya yang selalu akan memberkati, akan menolong kita dan membalaskan setiap apa yang sudah kita berikan bagi Tuhan Yesus, apapun bentuknya. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf atas segala sesuatunya sebelum dan sesudah ibadah ini. Apapun bentuknya, kami minta maaf. Mungkin ada hal yang tidak sengaja atau disengaja. Ya, jadi kami minta maaf. Yang berikutnya, kami menghimbau kepada kita semuanya untuk hari ini kiranya semua kita bisa menikmati ibadah Paskah dan ibadah hari ulang tahun sekolah minggu GPPS Palu yang ke-51 tahun. Kami juga minta tolong untuk menjaga kebersihan gereja kita. Menjaga kebersihan bagian dari ibadah kita. Jadi adik-adik sekolah minggu minta tolong ya juga orang tua, mari bersama-sama untuk menjaga kebersihan tempat ibadah kita. Ya, oke. Kemudian untuk adik-adik yang untuk memainkan musik angklung sudah bisa mempersiapkan diri dari sekarang karena setelah ini akan tampil. Silakan. Jadi semua Bapak Ibu Dewan Guru sekolah minggu untuk menempati posisinya dan membantu kita semua untuk mengatur supaya pelaksanaan ibadah kita sore hari ini benar-benar Tuhan Yesus yang dimuliakan. Akhir kata, Kamade mau bilang dengan pantun. Nanti Kamade minta cakepnya ya. Oke. Mentari pagi bersinar cerah. Mana cakepnya? Ulang-ulang. Mentari pagi bersinar cerah. Aduh, plus 10.000 aura minus. Suara burung nyaring bersahut. Kristus bangkit di hari Paskah. Hati bersorak penuh semangat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, saya akhiri. Selamat beribadah.
Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sekolah Minggu GPPS Palu yang ke-51 dan selamat Paskah untuk kita semuanya. Kristus telah bangkit, kita menang. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih,
untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Aduh, belum semuanya, boleh lambaikan tangannya. Baiklah, kalau kakak bilang shalom anak Tuhan, adik-adik bilang dahsyat, ajaib, luar biasa. Setuju? Oke, sambil berdiri ya. Shalom anak Tuhan, dahsyat, ajaib, luar biasa. Semuanya berdiri. Shalom anak Tuhan, dahsyat, ajaib, luar biasa. Sekali lagi. Shalom anak Tuhan, dahsyat, ajaib, ya, adik-adik yang hadir, memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Baru yang di depan, yang di belakang, lambaikan tangannya. Sudah siap memuji Tuhan? Oke, kita akan berdoa ya. Semuanya sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Oke, tenang ya. Semuanya jangan bermain, jangan bercerita. Oke, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semuanya. Hari ini kita merayakan apa? Paskah. Artinya apa Paskah? Bangkit. Waktu Tuhan Yesus bangkit, ada tanda apa di kaki dan tangannya? Tanda apa? Di kaki Tuhan Yesus dan tangan Tuhan Yesus ada tanda apa? Aku. Kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Oke, semuanya tepuk tangan. pujian anak Allah Yesus.
siap ya. Kalau kakak bilang sahabat Kristus, adik-adik bilangnya saya siap bernyanyi, menari, melompat bagi Kristus. Yes, yes, yes. Oke, kita coba. Lihat teman kita di depannya. Kalau kakak bilang sahabat Kristus, adik-adik bilang apa? Saya siap bernyanyi, menari, melompat bagi Kristus. Yes, yes, yes. Oke, kita coba ya. Sahabat Kristus, saya siap bernyanyi, menari, melompat bagi Kristus. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Sahabat Kristus, saya siap bernyanyi, menari, melompat bagi Kristus. Yes, yes, yes. Tepuk tangan buat Tuhan kita. diselamatkan. Kita bersyukur oleh karunia keselamatan Kristus. Kita angkat pujian, besar cinta Yesus.
keberapa? Wih, pintar. Sebelah sini, sebelah kiri. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang keberapa? Sebelah kirinya kakak. Oke, semuanya ya. Tuhan kita bangkit di hari yang berarti Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup. Menjadi pemenang. Kita naikkan pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Ku Cinta Yesus. Sungguh aku
Yesus. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih setia dan anugerah Tuhan, terlebih anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan berbicara kepada hamba-Mu. Biarlah Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Dan setiap anak-anak yang mendengar duduk diam boleh memasang telinganya dan membuka hatinya Tuhan untuk senantiasa taat kepada firman-Mu. Sehingga anak-anak ini boleh tumbuh berakar dan berbuah di dalam pengenalan akan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengikat setiap pekerjaan dari kuasa si jahat iblis yang mengganggu dengan cara apapun, lewat apapun. Kami patahkan, ikat, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik silakan. Adik-adik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, mulutnya dikunci, silakan duduk. Ani merasa jengkel sekali. Sebab buku cerita kesayangannya yang diberikan oleh papanya hadiah ulang tahunnya itu terlipat ujungnya. Dia sungguh marah. Dia jengkel. Soalnya kemarin teman sebangkunya meminjam buku itu. Dan dia sudah memberitahukan kepada Preti teman sebangkunya untuk menjaga bukunya dengan baik. Tetapi tadi waktu Preti mengembalikannya, buku itu sudah terlipat ujungnya. Aku jengkel sekali. Mengapa Preti seperti ini? Lalu diambilnya sebuah buku dan dibukanya buku itu. Dan dia menulis, buku itu adalah buku dosa. Buku dosa teman-temannya. Dan dia mulai menulis, hari ini Preti membuatku jengkel. Sebab ia sudah meminjam buku ceritaku, tetapi waktu kembali buku ceritaku sudah terlipat. Saya sungguh marah. Dan saya berjanji, saya tidak akan memberikan lagi dia pinjam buku ceritaku yang lain. Ingat baik-baik Preti, engkau tidak akan meminjam bukuku lagi. Lalu Ani membalikkan buku dosa itu. Di situ ada tertulis, Agus membuatku marah hari ini. Sebab aku sudah minta tolong kepadanya untuk meminjam payunnya. Tapi ia tidak mau memberikannya kepadaku. Karena dia bilang indah lebih dahulu yang sudah meminjam. Tetapi itu bukan alasan yang tepat bagiku. Saya tetap membencinya. Satu saat aku akan balas dendam kepadanya. Lalu Ani membalikkan buku dosa itu lagi. Di situ ada catatan tentang temannya Yedijah. Hari ini Yedijah membuatku marah. Sebab aku minta tolong kepadanya untuk membelikanku minuman di kantin. Tapi ia tidak mau membelikannya. Katanya ia mau membuat PR di kelas karena ia lupa membuat PR di rumah. Itu pun juga membuatku marah. Itu bukan alasan yang tepat bagiku. Awas kau Yedijah, hari ini kau tidak menolongku. Lalu dia membalik lagi buku dosa itu. Di situ ada tertulis Imran teman kelasnya. Imran ini membuatku jengkel sekali. Sebab ia mengatakan aku hitam. Padahal papaku bilang aku hitam tapi manis. Aku marah sekali. Dia juga pernah waktu aku mau meminta pinjam bukunya, dia juga tidak mau meminjamkan bukunya kepadaku. Tunggu waktunya Imran,
pembalasan dendam pasti terjadi. Sementara Ani membaca buku dosa teman-temannya, tiba-tiba ibunya datang dan bertanya kepadanya, "Kamu lagi ngapain, Ani? Dari tadi Mama lihat kamu sibuk dan serius sekali dengan bukumu." Saya ini, Mak, mencatat dosa teman-temanku. Ini namanya buku dosa. Bisa Mama baca? Baru Mama tahu ada buku dosa. Ada. Buku dosa tentang apa ini? Tentang teman-temanku yang suka bikin Ani jengkel, Ma. Jengkel sekali. Aduh Ani. Bikin sakit hati. Jangan begitu. Ani kan rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Kok bisa menyimpan kejengkelan di dalam hati, dosa teman-teman? Iya, tapi jengkel sekali. Pokoknya jengkel. Kakak, Mama tahu? Ya? Temanku yang satu orang bilang saya hitam. Hitam dibilang. Masa? Iya. Aduh, padahal kamu anak yang paling cantik buat Mama. Kok bisa dibilang hitam? Tidak boleh. Iya, manis. Jangan bersedih ya, oke? Ya, baik, Nah, Ani tahu tidak? Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita. Jadi Ani harus mengampuni. Bagaimana dengan adik-adik? Haruskah seperti Ani? Ya? Ketika ada teman yang buat jengkel, benci, Ani, teman-teman adik-adik tidak mau mengampuni? Jangan ya. Nggak mau, Ma. Ani, ada suatu cerita tentang Tuhan Yesus. Yang bagaimana Tuhan telah mati untuk menebus dosa kita. Ani mau mendengarkan? Ya. Mau ya? Mau. Nah, adik-adik juga harus mendengarkan ya. Jangan ada yang bermain. Jadi kita akan menelusuri Injil Lukas. Kita telah mencapai akhir dari perjalanan panjang Yesus ke Yerusalem. Dia telah sampai di Yerusalem. Dia menaiki keledai menuruni Bukit Zaitun menuju kota Yerusalem. Orang-orang banyak berkumpul dan bernyanyi. Terpujilah Raja yang datang di dalam nama Tuhan. Mereka meletakkan jubah mereka di hadapannya. Mengapa mereka memperlakukan Yesus layaknya raja? Nabi-nabi zaman kuno Israel menjanjikan bahwa suatu hari Tuhan sendiri akan datang dan menyelamatkan umatnya dan menjadi penguasa yang memerintah dunia. Semua orang sangat bersuka cita, tetapi tidak semua orang senang. Para pemuka agama, mereka berpikir Yesus adalah ancaman terhadap kekuasaan mereka. Yesus sendiri sebenarnya sedih dan kecewa. Yesus sebenarnya menangis ketika menaiki keledai. Yesus dapat melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yesus mengetahui bahwa dia tidak akan diterima sebagai Raja Israel. Dan Yesus mengetahui bahwa Israel akan tetap menjalani jalan yang salah menuju kehancuran. Hal pertama yang Yesus lakukan di Yerusalem adalah Yesus mengusir para penukar uang. Ya, Yesus menunjukkan protes. Yesus berdiri di tengah pelataran bait Allah, meneriakkan, Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ya, Yesus mengutip perkataan Nabi Yeremia yang dahulu juga berdiri di tempat yang sama, pusat kekuasaan agama dan politik Israel. Dan Yeremia pada waktu itu memberikan kritik yang sama mengenai para pemimpin Israel. Mereka memahami pesan ini dan mulai berencana untuk membunuhnya. Hal ini bukanlah kejutan bagi Yesus. Faktanya, Yesus telah merencanakan bahwa semua hal itu akan terjadi selama Paskah. Paskah adalah Minggu Kudus di mana orang-orang Yahudi merayakan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan. Roti yang dihancurkan melambangkan tubuhnya yang hancur, dan anggur melambangkan darahnya yang akan menjadi tanda dari ikatan perjanjian antara Tuhan dan Israel. Setelah selesai makan, Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah taman untuk berdoa. Disinilah di mana para pemuka agama bersama penjaga-penjaga bait Allah menemukan Yesus dan menangkap Yesus. Pada masa itu, pemerintahan Yerusalem dipimpin oleh kerajaan Romawi.
Jadi, para pemimpin agama Yahudi pada masa itu tidak dapat mengeksekusi Yesus tanpa izin dari gubernur Romawi, seorang laki-laki bernama Pontius Pilatus. Mereka mereka-reka tuduhan bahwa Yesus adalah seorang pemberontak. Mereka menegosiasikan sebuah kompromi agar Pilatus membebaskan seseorang yang benar-benar pemberontak terhadap Romawi, seorang laki-laki bernama Barabas, sebagai ganti Yesus. Jadi, orang yang tidak bersalah dihukum menggantikan orang yang bersalah. Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat. Orang-orang mengolok-olok Yesus. Hei, jika engkau adalah Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi Yesus mengasihi musuh-musuhnya, berdoa bagi para eksekutornya. Bapa, maafkanlah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bahkan memberikan harapan kepada salah satu penjahat yang disalib di sebelahnya. Dan kemudian Yesus berteriak, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu langit menjadi gelap karena orang yang tidak bersalah mati disalib layaknya seorang pemberontak. Yusuf orang Arimatea, salah satu pengikut Yesus, meminta mayat Yesus kepada Pontius Pilatus untuk dikuburkan. Kemudian, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, Maria Magdalena mendapati bahwa batu sudah terguling dari kubur itu dan kubur itu kosong. Yesus bangkit, Yesus menang atas maut, dan ia juga memberikan kemenangan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Oh, itu filmnya tadi. Iya, bagaimana setelah Ani mendengarkan dan melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, apakah Ani masih tidak mau mengampuni teman-teman Ani yang membuat Ani jengkel dan benci? Tapi Mak, ya? Mereka ini sahabat terbaik saya. Sahabat terbaik. Seperti amazing friend begitu. Tapi Ani Mama tahu amazing friend? Iya, sahabat yang luar biasa. Iya. Tetapi kita punya sahabat yang sejati, yaitu adalah Tuhan Yesus. Jadi, sebagaimana Tuhan Yesus telah merelakan dirinya untuk mati di kayu salib, Dia berkata tadi, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seperti adik-adik juga yang ada, bagaimana? Apakah adik-adik mau mengampuni seperti Tuhan Yesus? Mau? Adik-adik? Mau. Ya, adik-adik juga harus seperti itu ya. Ketika ada yang menyakiti, ada yang membuat adik jengkel, adik-adik tetap harus mengampuni seperti Tuhan Yesus. Nah, ada satu ayat di Yohanes 15 ayat 13 yang berkata, ayo kita baca bersama-sama ya. Adik-adik juga ya, kita baca bersama-sama ayat tersebut. Ayo, 2, 3. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, siapa yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya? Tuhan Yesus. Siapa adik-adik yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus itu berikan nyawanya bagi kita, dan kita sebagai sahabat juga ada yang Tuhan mau dari kita. Coba kita baca lagi di Yohanes 15 ayat 14. Ayo adik-adik kita baca bersama-sama lagi ya. Ayo bicara. Ani mau baca juga ya? Iya, turut dong membaca. Oke. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, Ani, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan bilang, Ani akan menjadi sahabat kalau Ani berbuat apa yang Tuhan mau dan perintahkan. Adik-adik mau juga seperti itu? Iya? Mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus?
Ani mau Ya, Maya. jadi adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, bagaimana Ani? Kalau begitu, Ani mulai hari ini mau bilang catatan dosa-dosa teman-temanku ini Ani mau robek saja dah. Mereka sudah Ani ampuni, robek. Sudah tidak ada catatan dosa lagi. Ya Mak, biar dibilang hitam tak apa-apa. Puji Tuhan, Ani bisa menerima apa yang Mama bilang, ya kan? Maya, saya sudah ya, itulah anak sekolah minggu yang manis. Oke, bagaimana adik-adik? Adik-adik senang? Iya, ternyata adik bisa mengampuni teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Nah, seperti pada hari ini juga kita merayakan apa adik-adik? Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekalian merayakan hari ulang tahun sekolah minggu kita. Oke, dengan demikian adik-adikku sayang, ayo, siapa di sini yang pernah dendam dengan temannya karena jengkel? Siapa yang pernah dendam? Oh, siapa yang pernah marah sama temannya? Siapa yang pernah cambok temannya? Siapa yang pernah berkelahi dengan temannya? Turunkan tangannya. Hari ini kita belajar mengampuni seperti Yesus mengampuni kita sebagai sahabatnya. Sahabat-sahabat Yesus juga mau mengampuni. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita berdoa. Ayo semuanya kita berdoa. Tutup matanya. Kita berdoa. Semuanya ayo. Semuanya yang di belakang juga. Ayo semuanya bangkit berdiri. Ikut cerita berdoa. Ya, kita berdoa ya, minta ampun kepada Tuhan, berjanji tidak mau lagi dendam. Seperti Ani tadi merobek-robek buku dosa teman-temannya dan membuatnya, demikian juga kita. Pulang dari tempat ini tidak ada lagi sakit hati, kebencian, marah, kejengkelan. Semua mata ditutup. Ikut cerita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni saya. Pernah dendam, benci, marah, tidak mau mengampuni teman-temanku. Tuhan Yesus, saya belajar hari ini. Saya mau mengampuni. Tuhan Yesus, sucikan saya dengan darah-Mu yang kudus. Sekarang saya membuka pintu hatiku, pintu kehidupanku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Rajaku satu-satunya. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau di dalamku. Saya mau taat kepada perintah Tuhan. Karena saya adalah sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabatku. Terima kasih, Roh Kudus menolongku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Tepuk tangan dulu semuanya. Semuanya, ayo semuanya. Ya, diam semuanya. Oke, silakan duduk. Menyembuhkan, menyucikan.
dalam prosesi ulang tahun sekolah minggu yang keberapa? Yang keberapa? Siapa di sini yang sudah umurnya 51? Omanya kita ya 51. Ya, dengan hormat kami mengundang semua tim pengembalaan untuk maju ke depan beserta semua guru sekolah minggu dan pengawas dan adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 20 April sampai 26 April. Adik Brian, adik Elgio, adik Miko. Ayo kita ke depan, nanti mau berdoa bersama. Brian, adik Miko, adik Elgio. Oke, semua guru-guru, tim pengembalaan, kami hormat, dengan hormat boleh maju ke depan. Adik Brian, Miko, Elgio. Semua guru-guru dan pengawas sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita hitung sama-sama. Adik-adik kita hitung sama-sama ya untuk pemasangan kembang api. 1, 2, 3. Happy birthday sekolah minggu. Semuanya nyanyi. Happy birthday sekolah minggu. Happy birthday sekolah minggu. Sekali lagi. Happy birthday sekolah minggu. Panjang umurnya, panjang umur, panjang umurnya, panjang Mari kita berdoa. Kehadapan hadirat-Mu Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur. Terima kasih untuk kemurahan pengasihan Tuhan, untuk pelayanan sekolah minggu GPS Jemaat Palu dengan kemurahan dan pengasihan-Mu yang sudah berusia 51 tahun. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai pelayanan ini, dan terpujilah nama Tuhan yang telah membawa Tuhan saudara-saudara kekasih kami
yang terbeban untuk mendedikasikan hidup mereka melayani anak-anak ini. Terpujilah namamu, Engkau memberkati akan pelayanan ini, memberkati semua anak-anak sekolah minggu, murid-murid sekolah minggu, memberkati pengurus dan guru-guru dan pengawas sekolah minggu, semuanya diberkati Tuhan. Dan semua jeripaya mereka tidak akan menjadi sia-sia, karena semua Tuhan memberkati dan Tuhan memperhitungkan semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanan ini dan semakin banyak anak-anak yang dipersiapkan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan sedini mungkin mereka sudah memiliki Kristus di dalam kehidupan mereka. Roh hikmat, akal budi, hati yang bijaksana Tuhan memberikan dan karuniakan pada semua yang mendidik anak-anak pun sekolah minggu ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan biarlah berkat Allah turun atasnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang waktunya untuk mendengarkan pengumuman sang juara lomba nyanyi karaoke. Wow. Ya, sekarang nah, supaya dengar baik-baik, boleh mulutnya ditutup dulu. Ayo. 1, 2, 3, diam. Masih ada suara lagi. 3, 2, 1, diam. Oke. Supaya kita dengar teman-temanmu siapa yang juara ya. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, puji Tuhan, shalom semuanya. Cerita akan membacakan nama-nama pemenang lomba nyanyi karaoke sekolah minggu GPPS Palu yang berlangsung tanggal 11 April kemarin ya. Dan pertama-tama juga Cerita mau mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian untuk mengikut sertakan anak-anaknya di lomba ini. Dan saya, tolong perhatikan, dan saya selaku kepala sekolah minggu yang mewakili juga koordinator acara lomba nyanyi karaoke ini, juga koordinator acara HUT dan Pasca sekolah minggu tahun 2025 ini menjamin, jadi kami menjamin bahwa kami tidak ada kecurangan dalam pengambilan nilai dalam lomba ini. Semua jurinya adalah kedaulatan dari juri. Jadi tidak ada KKN, korupsi, kolusi maupun nepotisme gitu ya. Oke. Nah, bagi saya, adik-adik, bagi Cerita, peserta semuanya hebat. Kalau Cerita jadi juri, semua juara 1. Ya, karena memang semuanya amazing. Tapi seperti setiap lomba hanya ada 3 orang juaranya ya. Jadi kalau saat ini belum jadi juara, boleh menangis? Tidak boleh nangis ya. Cerita memberikan apresiasi untuk keberanian dan usaha semua peserta lomba. Maka semua peserta lomba akan menerima hadiah. Nah, siapakah pemenang lomba nyanyi karaoke sekolah minggu 2025? Pertama-tama saya bacakan pemenang untuk kelas besar, yaitu dari Pratama 3 sampai Madya 3. Nama-nama yang Cerita sebut silahkan naik ya, berdiri di sebelah sini. Dari tangga sana berdiri di sini. Kakak mungkin ada yang bisa membantu? Ya. Jadi yang namanya disebut langsung naik ya, tidak pakai lama. Langsung nama disebut langsung naik. Juara 3 dengan nilai 259,5 diraih oleh Abel Christopher Saraingsong. Juara
diraih oleh Gloria Auristela Tipa. Hati-hati. Semangat. Juara pertama dengan nilai 271 diberikan kepada Summer Cimelu Lumban Tobing. Wah. Kalem, ini memang kalem. Ayo. Nah, inilah pemenang lomba untuk kelas besar Pratama 3 sampai Madya 3 ya. Sekarang Encerita akan membacakan juara-juara untuk kelas kecil dari kelas balita sampai Pratama 2. Yang Encerita sebutkan namanya, segera naik ke depan, tidak pakai lama. Juara 3 dengan nilai 258,5 diraih oleh Autumn Shalom Lumban Tobing. Kecil-kecil tapi mantap. Juara 2 dengan nilai 260 diraih oleh Graciela Alesia Rante Tasik. Juara 3. Juara pertama dengan nilai 263,5 diberikan kepada Rafinia Danastri Mustafin. Wow, semangat. Jadi ini semua juara-juaranya. Sekarang Encerita akan memanggil nama-nama peserta dari kelas besar. Setiap nama yang Encerita panggil segera naik ke depan ya. Jadi dari kelas besar dulu. Karena semua yang ikut lomba pasti mendapat hadiah. Apresiasi sebagai anak pemberani, gitu ya. Nah, inilah nama teman-temanmu yang hebat dan pemberani itu. Dari kelas besar Pratama 3 sampai Madya 3. Pertama, Krisan. Mana Krisan? Krisan? Mana Krisan? Ya, di belakang sini ya. Justin. Debbie. Gerald, Bryden, Selnov, dan Natalia. 7. Ayo, mana semuanya? 7 orang. Siapa yang belum ada? Gerald mana? Gerald? Ijing? Oh, oke. 1, 2, 3. Oke. Dari kelas kecil, ini dia pemberani kita. Felicia Natalia, ayo naik. Juanita Putri Tanadi. Rael Kertia Panginja. Samuel Rizky. Edward Potuda. Shena Gabriela Eunike. Jenny Kalista. Auriel Nesta Toding. Afriel Nesta Toding. Maaf. Tunggu sayang. Elora Mikaela Briela. Eudia Gunawan. Alexandra Joseph Manuela Antoni. Selin Michelle Panginja. 12 orang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Iya, inilah mereka semua juara-juara kita. Ya, supaya. Puji Tuhan. Inilah anak-anak hebat Sekolah Minggu GPPS Palu. Dan untuk penyerahan hadiah dan piala untuk juara 1, juara 2, juara 3 kelas besar. Jadi juara 1 mendapatkan beasiswa tunai 1 juta rupiah. Juara 2 750.000 rupiah dan juara 3 500.000 rupiah. Semua peserta mendapatkan juga beasiswa tunai 100.000 rupiah. Ya, baik. Untuk penyerahan piala dan hadiah juara 1, 2, 3 kelas besar, kami minta kesediaan Bapak Gembala GPPS Palu, Bapak Pendeta Dr. R.F. Martino, kami persilahkan. Ya, untuk juara 1, 2, dan 3 kelas kecil, kami minta kesediaan dari Ibu Gembala, yaitu Ibu Pendeta Dr. Mediati Martino, MA. Kami persilahkan. Kepada Ibu Pendeta Dr. Mediati Martino, kami persilahkan. Juara 1, 2, 3. Baik, kepada Ibu Mediati kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya penyerahan hadiah untuk seluruh peserta kelas besar. Kami minta kesediaan Ibu Pendeta Lea Novitasari. Kami persilahkan.
Mana amplopnya? Amplopnya mana? Ini Kak, dari sini. Iya. Sekaligus dengan amplopnya semua. Iya semua. Kak, tolong semuanya dikasih. Ya, habis ini Bu. Ya, kelas besar saja, iya. Lalu untuk penyerahan hadiah peserta kelas kecil, kami minta kesediaan Ibu Pendeta Milka Potuda. Kami persilahkan untuk kelas kecil. Ya. Ya, mulai dari sini. Mana hadiahnya? Hadiahnya, Kak. Mana hadiahnya? Tunggu, Kak. Semua? Iya, semua satu orang satu. Semua Iya. rajin menyanyi ya. Kasih, Pak. Ya, amplop untuk sang juara juga. Ini kan di belakang, iya. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Milka Potuda.